Saya Desi Salviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan menghadiri sidang dugaan korupsi impor gula Tom Lembong. Sebelum memasuki ruang sidang, Tom Lembong terlihat tersenyum di hadapan awak media. Ia juga sempat menyalami Anies yang telah duduk di ruang sidang. Dalam momen tersebut, Anies dan Tom Lembong terlihat saling melempar senyum. Tom Lembong juga sempat memeluk istrinya, Ciska Wiharja. Adapun sidang tersebut digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis 6 Maret. Anies hadir di sidang tersebut dengan mengenakan baju berwarna biru dongker. Anies berharap majelis hakim dapat bertindak objektif dan mengutamakan keadilan. Mantan Gubernur Jakarta itu hadir bersama kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir. Kondisi bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax yang ada di pasaran saat ini sudah bagus dan sesuai dengan standar yang ada di PT Pertamina. Penjelasan mengenai kondisi Pertamax di pasaran tersebut disampaikan oleh Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin, dalam konferensi pers kasus dugaan korupsi di PT Pertamina Patraniaga 2018-2023 pada Kamis 6 Maret. Ia menuturkan penyidikan kasus tersebut ini tempus delikti atau waktu kejadiannya adalah tahun 2018 hingga 2023. Kedua, lanjutan Burhanuddin bahwa bahan bakar minyak sebagai produk kilang yang didistribusi atau dipasarkan oleh PT Pertamina saat ini adalah baik. Kondisi BBM saat ini menurutnya telah sesuai dengan spesifikasi serta tidak terkait dengan peristiwa hukum yang sedang disidik. Karena BBM adalah barang habis pakai dan apabila dilihat dari sisi lamanya, stok kecukupan BBM hanya berkisar 21 hingga 23 hari. Maka BBM yang dipasarkan pada tahun 2018 hingga 2023 tidak ada lagi stok di tahun 2024. Ketiga, ia membenarkan bahwa ada fakta hukum yang menyatakan Pertamina Patraniaga melakukan pembelian dan pembayaran terhadap BBM RON 92, namun yang diterima adalah BBM RON 88 atau 90. BBM tersebut kemudian disimpan di depo milik PT Orbit Terminal Merak dan dilakukan blending sebelum didistribusikan atau dipasarkan. Keempat, bahwa penegakan hukum yang dilakukan dalam perkara ini merupakan bentuk sinergitas kolaborasi antara Kejaksaan Agung dan PT Pertamina dalam rangka bersih-bersih BUMN. Kelima, Kejaksaan Agung menekankan dalam penanganan perkara tidak ada intervensi dari pihak manapun, melainkan murni penegakan hukum dalam rangka mendukung astaitah pemerintahan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Adalah bahwa penyidikan ini tempus deliktinya. Waktu kejadiannya adalah tahun 2018 sampai 2023. Tolong ini, tempus ini yang nantinya akan mempengaruhi tentang kondisi minyak premium ya. Minyak Pertamax yang ada di pasaran. Artinya bahwa mulai 2014 ke sini itu tidak ada kaitannya yang sedang kita selidiki. Artinya kondisi Pertamax yang ada sudah bagus dan sudah sesuai
dengan standar yang ada di Pertamina. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa bahan bakar minyak sebagai produk kilang yang didistribusi atau dipasarkan oleh PT Pertamina saat ini adalah baik, ya, dalam kondisi yang baik dan sudah sesuai dengan spesifikasi, tetap tidak terkait dengan peristiwa hukum yang sedang disidik. Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan tegas terhadap CEO Badan Pengelola Investasi atau BPI Daya Anagata Nusantara atau Danantara, Rosan Roslani. Adapun peringatan itu disampaikan Prabowo kepada Rosan Roslani di Istana pada Rabu 5 Maret. Prabowo memperingatkan agar tidak ada orang titipan yang masuk dalam Danantara. Presiden juga meminta agar tim Danantara diisi sosok yang terbaik dari dalam maupun luar negeri. Oleh sebab itu, Rosan menyerahkan kurikulum vitae terkait nama-nama yang akan mengisi struktur Danantara. Sejumlah warga yang mengungsi di Masjid Jami Umu Faisal, Kota Bekasi mulai terserang demam dan gatal-gatal akibat terendam banjir. Diketahui banjir melanda Bekasi sejak Selasa 4 Maret. Sebanyak 300 pengungsi yang berasal dari perumahan Villa Gading Harapan atau VGH 2, Desa Satria Mekar mengeluhkan kondisi tersebut. Adapun penyakit gatal-gatal diduga akibat terpapar air banjir yang tercemar pupuk dari sawah terdekat. Sementara itu, Ketua RW 10 Desa Satria Mekar mengeklaim banyak warga mengalami masalah kesehatan. Kendati demikian, pengungsi telah mendapatkan perawatan dari petugas puskesmas setempat. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bekasi, sebanyak 61.648 jiwa terdampak banjir di 16 kecamatan. Banjir juga menyebabkan kerusakan di perumahan Villa Gading Harapan dan area sekitarnya. Tak hanya itu, sebanyak 14 lokasi pengungsian telah disiapkan untuk menampung warga yang terdampak. Pihak BPBD juga terus mengupayakan penanganan agar warga yang terdampak bisa mendapatkan bantuan maksimal. Untuk pertama kalinya, Amerika Serikat dilaporkan terlibat dalam pembicaraan langsung dan rahasia dengan Hamas.
Pembicaraan itu untuk mengamankan pembebasan sandera Amerika Serikat yang turut menjadi tawanan Hamas di Gaza. Selain itu, pembicaraan dilakukan guna menjajaki kesepakatan gencatan senjata yang lebih luas. Dikutip dari Anadolu Agency Kamis 6 Maret, pembicaraan dipimpin oleh utusan Presiden Amerika Serikat untuk urusan penyanderaan, yakni Adam Boehler. Pertemuan diduga terjadi di ibu kota Qatar dalam beberapa minggu terakhir. Dilaporkan Amerika Serikat berkonsultasi dengan Israel namun tak membagikan rincian lengkap pembicaraan itu. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menolak untuk melakukan negosiasi tahap kedua gencatan senjata. Ia justru kukuh ingin memperpanjang tahap pertama kesepakatan tersebut. Namun Hamas dengan tegas menolaknya dan bersikeras ingin melanjutkan perundingan tahap kedua.